ngopi lebih enak di rumah saya. Jadi beberapa orang ada yang nawarin ngopi di PAM. Jadi ajarannya sekarang ajaran PAM, bukan ajaran PSHT. Kalau ngopi di rumah saya itu semua asli. Ngopi, silahkan ke sini ngopi di rumah saya. Ngopi di PAM paling aku yang bayar dewi, kopi nih sasetan. Tahu enak. Ngopi di rumah saya. Banyak yang bertanya, kalau kembali ke PSHT dalam arti hasil Parloh 2016 syaratnya apa? Hampir seluruh Indonesia bertanya kepada saya, dan memang kondisinya sekarang masyarakat PSHT ya, masyarakat PSHT ya, sudah memahami bahwa negara kita ini berdasarkan undang-undang dasar. Nah, ternyata sudah mulai sadar. Saudaraku semuanya, yang kepingin pulang kembali kepada saudaramu, tidak ada syarat apapun. Karena satu, di PSHT ini tidak pernah mengajarkan kebencian dan dendam. Kalau mau kembali pulang, ya silahkan kembali bergabung ke P16 PSHT di bawah Ketua Umum Dr. Muhammad Taufik. Jadi tidak ada syarat apapun. Syaratnya apa? Syaratnya sudah pernah disahkan. Orang yang sudah pernah disahkan di PSHT, disitulah saudara kita. Kalau diantar bertahun-tahun, sekitar 6 tahun itu merantau, nah sekarang pulang, ya mari bergabung, dan tidak ada syarat apapun, karena semua itu adalah hak kalian semua, hak sendiri. Mori hak kamu sendiri, baju sakral hakmu sendiri. Di P16 tidak ada yang melucut-lucutin baju, tidak ada yang menyita baju, tidak ada yang menyita apapun. Ajaran PSHT ini kebaikan. Jangankan kepada orang-orang yang notabene sudah disahkan di PSHT, kepada orang lain pun kita diperintahkan untuk baik, bergaul di dalam masyarakat, karena kita bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, tidak membedakan satu bangsa, tidak membedakan suku. Yang ada adalah semua bangsa Indonesia. Jadi ketika kalian mau kembali semua, saudaraku semuanya kembali ke PSHT, dipersilahkan menghubungi cabang masing-masing seperti Ponorogo, Ngawi, Tarakan, terus kemudian Singkawang, semua Jambi, semua di seluruh daerah di Indonesia yang kembali ke PSHT silahkan, tidak ada syarat apapun, karena di sini tidak ada sifat benci membenci. Dan di PSHT ini tidak seperti apa yang digembar-gemborkan oleh buzzer PPSHT PMC Cemplok itu. Kita tidak akan mediakan orang-orang yang kembali kepada saudara kita semuanya, ya. Terus nanti bagaimana kalau masih ada yang ngoceh, lu pulang ya ke PAM, pulang ya ke PAM. Saya akan jelaskan masalah PAM. Yang pertama, yang namanya tempat yang masih sengketa dan waktu itu dikasih polis lane, artinya siapapun tidak boleh memakai. Siapapun, entah kelompok manapun, itu tidak boleh memakai. Nah, kalau memakai bagaimana? Itu adalah pidana. Nah, kenyataannya kan dipakai. Ya dipersilahkan, monggo kalau mau pakai barang yang masih dalam keadaan sengketa.
Jangankan tempat, organisasi ini adalah semenjak dikudeta tahun 2017 yang sampai sekarang, keputusan hukum negara yang sudah ditetapkan saja mereka tidak mau mentaati. Apalagi dengan kalian semua, apalagi dengan saudara-saudaramu semua, tidak mungkin akan. Dan justru mereka berbuat dan mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas dikatakan oleh orang yang sudah menyandang warga persaudaraan Setia Hati Teratai. Yang dikatakan JJ08 sekarang tidak terbukti. JJ08 itu dikatakan PSHT abal-abal, PSHT plus lukisan. Jadi kalau yang namanya doktrin-doktrin yang seperti itu, ini sebenarnya tidak mempan. Maka apa yang dikatakan hal yang tidak baik itu, sekali lagi saya katakan, kalau yang dicela itu tidak benar seperti apa yang celaan itu, maka dia akan kembali ke dalam dirinya. Dan sekarang sudah terbukti semuanya. Soal PAM kembali, masih dalam keadaan sengketa. Walaupun secara hukum kita menang, tapi masih ada hal-hal yang harus kita penuhi lagi. Bahkan walaupun kita dalam hukum itu menang, bukan dalam arti kita langsung bisa mengeksekusi sendiri dengan kelompok kita mengeksekusi itu, tidak bisa seperti itu. Karena ini adalah negara yang punya aturan, negara hukum yang sudah menerapkan undang-undang. Lah bagaimana dengan ada beberapa gelintir orang dari kelompok kita sendiri yang selalu juga membuat provokasi untuk segera menepati PAM dan lain sebagainya. Suruh belajar hukum dulu, suruh belajar hukum, suruh belajar bernegara, suruh belajar bermasyarakat, suruh belajar bagaimana kita ini sebagai masyarakat Indonesia yang bela negara, yang punya sifat bela negara. Kalau kita paksa sesuatu yang belum dieksekusi oleh pengadilan negeri setempat, kita paksa untuk ditempatin, maka akan timbul kericuan, akan timbul perkelahian. Lah kalau sudah timbul perkelahian, artinya kita ini sebagai warga persaudaraan Setia Hati Teratai tidak bisa ikut menjaga kondusivitas negara, tidak bisa ikut menjaga keamanan negara. Maka sebagai warga persaudaraan Setia Hati Teratai, karena ajaran yang paling kita tekankan adalah belajar tentang hati, belajar tentang diri, belajar tentang pikiran, belajar tentang lisan. Disitulah ilmu persaudaraan Setia Hati Teratai. Jadi ilmu persaudaraan Setia Hati Teratai itu tempatnya bukan di PAM, bukan. Orang bilang PSHT ilmunya di PAM. Siapa bilang? Emang berdirinya persaudaraan Setia Hati Teratai di mana? Emang di PAM itu? Enggak. Ini adalah orang-orang yang belajarnya di PSHT itu hanya 6-7 bulan sampai 1 tahun, sehingga tidak mengerti tentang sejarah Setia Hati. Kalau mengerti sejarah Setia Hati pasti tidak akan mengatakan sedikit-sedikit PAM, sedikit-sedikit PAM. Pasti akan mengatakan siapa aku, bukan aku siapa. Ya, kalau orang mempelajari ilmu Esa pasti akan mengatakan siapa aku, bukan aku siapa. Nah, dari kata itu, saudara-saudaraku semuanya,
bisa memahami bahwa ilmu SH itu bukan PAM. PAM itu masih ada sengketa. Suatu contoh begini, kita analogikan. Saya mempunyai mobil, saya beli mobil, saya mempunyai BPKB, saya mempunyai STNK. Mobil itu dibawa oleh sopir saya. Dia membawa STNK, tapi tidak membawa BPKB. Apakah sopir saya itu bisa mengatakan mobil ini milikku? Bisa. Apakah sopir saya bisa mengatakan mobil ini punya saya? Bisa. Karena pada saat sekarang dia membawa mobil saya, nyopir mobil saya. Tapi suatu saat sopir saya itu pasti akan membawa mobil itu pulang dan masuk lagi ke garasi saya, karena saya yang mempunyai BPKB dan dia hanya sekedar untuk nyopir sementara.